Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Salsabila Zahra dengan nomor NIM 401212111074, mata kuliah Hukum Maritim yang diampu oleh Bapak Sintong Haryono Tapea, SHMH. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sintong untuk menyelesaikan nilai absen dan tugas. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Sintong, yaitu mengenai jelaskan pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku. Baiklah, di sini saya akan menjawabnya, yaitu pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku didasarkan pada Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau disingkat UNCLOS, yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS pada tahun 1982, yaitu menjelaskan mengenai pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku. Yang pertama yaitu ada laut teritorial, di mana laut teritorial ini adalah wilayah laut yang berbatasan langsung dengan garis pantai suatu negara. Berdasarkan UNCLOS, lebar laut teritorial maksimal yang diakui adalah 12 mil laut dari garis pangkal negara tersebut. Dan yurisdiksi dari laut teritorial sendiri yaitu negara pantai memiliki yurisdiksi penuh atas laut teritorialnya termasuk keamanan, regulasi ekonomi, dan perlindungan lingkungan. Kedua, ada zona ekonomi eksklusif atau ZEE. ZEE adalah wilayah laut di luar laut teritorial negara hingga jarak maksimum 200 mil laut dari garis pangkal. Dan hak eksklusif negara pantai memiliki hak eksklusif untuk eksploitasi sumber daya alam di zona ekonomi eksklusif seperti ikan dan minyak bumi. Dan yurisdiksinya yaitu negara pantai bertanggung jawab atas perlindungan lingkungan, regulasi ekonomi, dan kegiatan di zona ekonomi eksklusif. Ketiga yaitu ada laut terbuka atau high seas. Laut terbuka adalah bagian dari laut yang tidak termasuk dalam laut teritorial atau ZEE. Prinsip kebebasan navigasi yaitu untuk penerbangan dan kegiatan ekonomi internasional berlaku di laut terbuka. Di dalam UNCLOS mengatur konservasi sumber daya hayati laut, penangkapan ikan, dan penanganan polusi laut di laut terbuka. Laut dalam atau deep seabed, yaitu laut dalam adalah wilayah dasar laut di luar ZEE yang diatur oleh Otoritas Internasional untuk Laut Dalam atau International Seabed Authority. Dan pengelolaan sumber daya otoritas ini bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya alam di dasar laut untuk kepentingan seluruh umat manusia. Dan terakhir yaitu ada zona kontinental, yaitu zona kontinental meliputi dasar laut yang di luar ZEE hingga tepi kontinen. Negara pantai dapat memperluas jurisdiksinya atas zona ini dengan membuktikan kelanjutan geografis dari tepi kontinennya. Pembagian wilayah laut dan yurisdiksi yang berlaku ini penting untuk mengatur penggunaan sumber daya laut, perlindungan lingkungan, serta menjaga perdamaian dan keamanan di wilayah perairan internasional. UNCLOS juga memberikan kerangka hukum yang jelas mengatur hubungan antara negara-negara di wilayah terkait dengan wilayah laut dan yurisdiksinya. Dan pasal-pasal yang mengatur pembagian wilayah laut dan yurisdiksi dalam UNCLOS yaitu yang pertama, laut teritorial terdapat pada ayat 1 pasal 3 UNCLOS, yaitu setiap negara berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil laut, diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Nah, di dalam ayat 1 pasal 3 ini menjelaskan bahwa setiap negara
berhak menetapkan lebar laut teritorialnya hingga suatu batas yang tidak melebihi 12 mil. Laut diukur dari garis pangkal yang ditentukan sesuai dengan konvensi ini. Yang kedua, yaitu zona ekonomi eksklusif atau ZEE. Di dalam ayat 1 pasal 55 UNCLOS, yaitu di zona ekonomi eksklusif, negara pantai memiliki hak eksklusif untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya hayati dan non-hayati di perairan lepas, sejauh batas yang ditentukan dalam konvensi ini. Pasal 55 sampai 75 UNCLOS mengatur hak dan kewajiban negara-negara dalam pengelolaan sumber daya alam, perlindungan lingkungan, dan kegiatan ekonomi di ZEE. Ketiga, laut terbuka, yaitu terdapat pada ayat 1 pasal 87 UNCLOS. Kebebasan di laut lepas adalah hak semua negara dan tidak boleh dikecualikan kecuali sebagaimana diatur dalam konvensi ini. Pasal 86 sampai 120 di dalam UNCLOS menjelaskan prinsip kebebasan navigasi, penerbangan, dan kegiatan ekonomi di laut terbuka, yaitu juga menetapkan aturan terkait konservasi sumber daya hayati laut, penangkapan ikan, dan penanganan polusi laut. Yang keempat yaitu laut dalam. Ayat 1 pasal 136 dalam UNCLOS yaitu daerah dasar laut dan zonanya adalah warisan komunitas manusia seluruhnya, di mana kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya harus dilakukan untuk kepentingan manusia. Pasal 133 6 sampai 191 UNCLOS juga mengatur pengelolaan sumber daya alam di dasar laut di luar ZEE, membentuk otoritas internasional untuk laut dalam dan untuk mengatur aktivitas pertambangan di laut dalam. Zona kontinental. Ayat 1 pasal 76 UNCLOS yaitu negara pantai berhak memperluas batas zona kontinentalnya keluar 200 mil laut dari garis pangkal, asalkan dapat membuktikan bahwa batasnya merupakan kelanjutan alami dari tepi kontinen. Pasal 76 UNCLOS ini juga menetapkan bahwa prinsip negara pantai memiliki hak untuk memperluas jurisdiksinya atas zona kontinentalnya berdasarkan kelanjutan geografis dari tepi kontinennya. Lanjut, di dalam terdapat perbedaan signifikan dalam pembagian wilayah laut dan yurisdiksi antara hukum laut internasional dengan hukum maritim nasional suatu negara. Nasional suatu negara berikut beberapa perbedaan utama antara keduanya, yaitu yang pertama, di dalam hukum laut internasional, pengaturan globalnya yaitu hukum laut internasional seperti yang diatur dalam UNCLOS mengatur hubungan antara negara-negara di seluruh dunia terkait penggunaan dan pemanfaatan sumber daya laut, pembagian wilayah laut, dan yurisdiksi di perairan internasional. Prinsip kebebasan laut. Hukum laut internasional menekankan prinsip kebebasan navigasi penerbangan. Dan salah satu contoh sengketa wilayah laut yang terjadi di belahan dunia yaitu salah satunya sengketa Laut Cina Selatan, yang dimana sengketa kompleks antara Tiongkok, Filipina, Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Taiwan terkait klaim atas pulau terumbu dan perairan di Laut Cina Selatan yang kaya akan sumber daya alam. Penyelesaiannya yaitu Filipina membawa sengketa ini ke Pengadilan Arbitrase Internasional pada tahun 2016. Pengadilan memutuskan bahwa klaim Tiongkok atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum berdasarkan UNCLOS. Meskipun Tiongkok menolak keputusan ini, sengketa terus diupayakan melalui dialog dan perundingan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.